sebelumnya itu aliran kali dari sana itu tersumbat ya, tersumbat di sekitar gorong-gorong yang ada di sana. Pada yang terhormat Pak Dedi, minta kejelasan yang dulu pernah Bapak janjiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lapina Moto. Saat ini saya sedang berada di pintu air Kali Gabus kembali guys ya. Akan mengabarkan kondisi terkini di Kali Gabus. Nah, dimana saat ini ya ada proyek pembangunan jembatan ya, pembangunan jembatan jalan di sana. Karena kondisinya saat ini ya, ini kan tikungan guys ya, ada perempatan. Nah itu ketika mobil mau belok ke kiri ataupun yang dari sana itu mau berbelok ke Jalan Raya Gabus, sangat sempit jalannya ya. Ini sedang diperlebar area jalan yang ada di perempatan Jalan Raya Gabus ya. Nah, pasca pembongkaran bangunan liar di PJT yang ke arah kanan dan juga pasca acara mancing 5 ton ikan gabus, nah, di Kali Gabus ada proyek lagi guys ya. Jadi KDM tuh nggak main-main untuk merubah Kali Gabus, dibikin sebagus mungkin dan diperbaiki Jalan Raya Gabusnya. Nah ini kondisinya seperti ini ya. Jadi di sini sebelumnya itu aliran kali dari sana itu tersumbat ya, tersumbat di sekitar gorong-gorong yang ada di sana, tersumbat, tidak mengalir lancar, bisa dibilang mati ya. Kini mulai diperbaiki oleh KDM dan juga Bupati Bekasi. Nah, nantinya di sini dipasang gorong-gorong ya, dipasang gorong-gorong terlebih dahulu, modelnya box culvert atau culvert ya. Di sini ada beberapa nanti yang akan dipasang. Setelah dipasangkan gorong-gorong lalu akan dicor. Di atasnya dilakukan pengecoran sehingga di area perempatan ini nanti akan jadi lebih lebar. Nah, ketika 4 kendaraan dari 4 sisi ya itu berbentrokan, mau nyebrang ke kiri, mau ke kanan ataupun mau lurus, itu tidak kesulitan lagi guys ya, nah, untuk bermanuvernya. Karena jalannya nanti akan lebih lebar di perempatan Jalan Raya Gabus ini ya. Nah, dimana kalau belok kiri itu ke arah Kalibusa, ke arah Tanggul ya, bisa, ke Rawakalong juga bisa. Sedangkan untuk yang ke arah lurus itu ke area Babelan bisa, lalu ke Marunda, ke arah Jakarta bisa guys, lewat jalur utara ya. Nah, sedangkan yang belok ke kanan ke sana itu jalur PJT ya, jalur PJT Sri Mukti dan Sri Amur ya. Kalau Sri Amur yang kiri, Sri Mukti yang kanan ya, jalur kanannya di sisi kanan jalan dan di sisi kiri jalan itu perbatasannya guys. Nah, beberapa waktu lalu KDM sudah membongkar bangunan tahap awal, tahap pertama itu dibongkar bangunan yang ada di sisi kiri jalan ya. Di aliran kali PJT sudah dibongkar semua dari sini sampai ke ujung jalan, ujung kalinya sudah dibongkar, ditertibkan oleh KDM. Lalu di tahap kedua dibongkar bangunan lagi yang ada di sisi kanan jalan, itu di kali irigasi yang ukurannya lebih kecil dari di sisi kiri jalan ya. Itu juga sudah dibongkar oleh KDM. Walaupun ada yang dibongkar total, ada yang dibongkar jarak beberapa meter ya, bangunannya itu sudah dibongkar oleh KDM. Lalu setelah dilakukan pembongkaran, nah, dilakukan pelebaran Jalan Raya Gabus. Ini exit tol, jalan tol Cilincing Cibitung ya, itu exit tol Gabus yang ada di sana. Jalannya dilebarkan lagi, lalu diperbaiki, dilakukan pengecoran, bahkan di sini ya, nah tepat di pintu airnya di sini ya, itu dilakukan pengaspalan Jalan Raya Gabus kurang lebih sepanjang 300 meter. Itu menggunakan aspal bekas campur plastik ya, uji coba oleh DSDA BMBK Kabupaten Bekasi guys. Mantap, luar biasa ya. Ini dua pemimpin kepala daerah bersinergi antara Pemprov dan juga Pemkab Bekasi guna merubah Kali Gabus yang mana sebelumnya itu penuh bangunan liar. Di sini guys ya, di bantaran kalinya penuh bangunan liar, bahkan ada yang di atas sebagian ya, di atas aliran kali. Itu dibongkar semua sama KDM.
lalu ditata ulang kali gabus, dipancangkan sipil di sisi kiri. Ini sudah secakap ini ya kali gabusnya. Nah, itu di tahun 2026 sudah diagendakan oleh Pak Bupati, nanti akan dilakukan pemancangan sipil di sisi kanan ya di kali gabus. Jadi kanan kiri nanti akan terpancang sipil sampai ke hilir ya. Itu di exit tol Gabus. Ini kondisi pintu air seperti ini guys. Airnya agak kehijau-hijauan ya. Kita mau lihat di sisi lainnya ya. Kondisi lalu lintas saat ini ramai lancar karena bertepatan dengan hari Minggu, hari libur ya. Nah, saat ini memang masih buntu di sananya guys ya. Karena prioritas mau dipasangkan gorong-gorong dulu di sini. Untuk selanjutnya nanti dilakukan pengecoran jalan ya. Nah, kita mau lihat di bagian pintu air di atas ya. Nah, memang untuk aliran dari kali irigasi kecil yang di atas itu ya guys ya. Kalau di sana lebih mengalir ya, yang di sana ke arah tanggul ya. Nah, ini ada airnya, itu mengalirnya ke pintu air kecil yang ada di sana guys. Di pintu air mangrove ya. Karena di sini ada dua lubang pintu air ya. Di sisi kanan dan juga di sisi kiri kali gabus. Nah, ini ada talang di atas ya. Ada talangnya. Jadi ini yang menghubungkan antara saluran irigasi yang mengarah ke sana, ke arah selatan, lalu yang mengarah ke dari arah kiri itu dari PJT Gabus, Sri Amur dan Sri Mukti di sana ya. Nah, di sana sudah dilakukan penghijauan ya. Kita akan lihat lakukan penghijauan di sekitar kali gabus. Ini sudah ditanam pohonan produktif ya, pohonan produktif seperti buah-buahan. Ada pohon mangga di sana. Nah, walaupun saat ini arealnya tertutupi oleh rumput-rumput liar ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dibersihkan nanti rumput liarnya ya, bisa kerja bakti warganya supaya pohonnya tidak tertutup dan pertumbuhan dari tanaman-tanaman produktif ini bisa tidak terhambat maksudnya ya. Nah, sekarang sudah setinggi hampir 3 meter tinggi dari pohon yang sudah ditanam oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dishub. Nah, ini gorong-gorong di pintu air kiri ya, mengalir dari sana guys. Kita lihat sana ada berbusa ya, aliran airnya berbusa. Nah, sekarang kita mau lihat yang ke arah PJT ya, kondisinya seperti apa. Nah, nantinya setelah dilakukan pemasangan box culvert ya atau gorong-gorong, jalan ini akan semakin lebar di perempatan Jalan Raya Gabus. Walaupun di awal-awal ya, di awal-awal itu sempat ada rencana untuk menyodet kali gabus yang ada di pintu air dengan kali PJT yang ada di sana guys ya, mau disodet. Cuma memang belum ada kelanjutannya, apakah benar akan direalisasikan atau tidak jadi ya sodetannya. Mana? Nah, jadi kondisinya seperti ini ya di kali PJT. Di sini memang buntu guys ya. Memang buntu. Ini sebagai kali buntu. Apa namanya sih ya? Kali pembuang lah ya. Nah, sampai sana sudah dilakukan penertiban bangunan-bangunan yang berada di atasnya maupun yang berada di bantaran kali. Nah, saat ini kondisinya tertutup lagi aja ya, tertutup oleh semak belukar aliran kalinya. Nah, belum dilanjutkan normalisasi pasca pembongkaran.
Apalagi semakin ke hilir itu belum sempat dikeruk ya, semakin ke hilir belum sempat dikeruk. Pasca Banglinya dibongkar, itu warga di sana juga mempertanyakan ya, kapan kelanjutan normalisasi ke arah hilir dari kali PJT. Seperti itu guys. Nah sekarang kita mau lihat yang ada di kanan ya, kali irigasi yang lebih kecil ukuran lebarnya dibandingkan kali PJT yang ada di kiri ya. Nah, ini kondisinya seperti ini guys. Airnya tidak terlalu banyak debit airnya karena bisa kita lihat di sini tertimbun tanah aliran kalinya. Nah, hanya tersisa beberapa sentimeter saja air yang mengalir seperti selokan ya. Seperti selokan, lebarnya 30 cm. Ini sudah dibersihkan, sepertinya dibabat-babatin ya. Semak belukarnya sampai sana. Sedang ditembusin lagi nih. Mantap ya, KDM luar biasa. Gorong-gorong nih ya. Di atasnya itu ada jalan raya gabus. Itu ada batas ya, tugu batas. Kalau ke sana itu Sri Mukti. Nah, kalau ke sana itu masuknya sudah Desa Sri Amur ya. Terus semakin ke ujung lagi itu sudah beda desa lagi nanti ya. Hilir Kali Gabus masuknya Desa Sri Jaya di Kecamatan Tambun Utara. Nah, kantor camatnya itu ada di sana guys ya, di Desa Sri Amur. Nanti akan kita update lagi ya terkait pembangunan atau pemasangan gorong-gorong dan juga pengecoran di perempatan Jalan Raya Gabus, pintu air Kali Gabus, pintu air mangrove. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan ada bangunan rumah ya yang sebelum dijadikan penghijauan. Nah, ini benar dulunya rumah keluarga ibu ya Bu ya? Nah, rumah keluarga ibu terus dibongkar. Ini sebelumnya emang bangunan ini milik siapa Bu? Milik orang tua, cuma dari pihak PJT itu ahli waris. Orang tuanya ini bekerja sebagai sebelumnya ya? Bekerja sebagai apa? PJT di sini. Iya. Pegawai PJT yang ngatur pintu air lah ya. Iya. Nah, ibu termasuk ahli warisnya, terus dibongkar. Ya, saya mau menyampaikan aja pada yang terhormat Pak Dedi, semoga minta kejelasan yang dulu pernah Bapak janjiin. Itu aja. Memang lagi tuh Pak Gubernur pernah ngejanjiin apa Bu? Ya, ngejanjiin rumah sih. Oh, ngejanjiin rumah. Iya. Bukannya lagi itu kalau saya nggak salah tonton udah pada dapat duit sekian 10 juta apa gimana? Udah dapat. Nah, itu untuk kontrak ya? Untuk kontrak. Terus untuk yang rumahnya udah ada apa belum sampai saat ini? Ya mungkin kalau emang dari pihak Pak Dedinya udah ada kejelasan ya kita bisa mastiin gitu. Oh, untuk ngambil rumahnya. Iya. Jadi sampai sekarang yang udah mau 1 tahun belum ada kejelasan. Jadi ibu juga masih ngontrak. Iya. Dan uang yang dulu pernah dikasih juga udah habis ya untuk kontrak ya. Ya kita kan nyari kontrakan, terus buat nyari kios-kios buat dagang gitu. Jadi yang untuk penggantian rencana mau dikasih rumah ini nggak semua ya Bu ya, nggak semua yang dilakukan pembongkaran itu dapat rumah. Jadi khusus untuk pegawai PJT aja ya, ahli waris ya. Iya. Nah, itu berapa lama awalnya Bu dijanjikan? Ya dijanjiin setahun. Cuma mumpung belum ada rumah, kita disuruh kontrak dulu gitu. Sambil nunggu rumah gitu bilangnya. Apa sebelumnya atau sesudah itu ada tim dari Pak KDM yang pernah datang atau gimana? Ada nggak? Untuk nanya atau nanya kelanjutannya ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ibu udah berusaha nanya kemana aja nih? Udah. Kemana aja? Saya datang ke pengaduan. Pengaduan apa tuh? Ke Lembur Pakuan. Oh, ibu pernah ke Lembur Pakuan. Makanya udah datang ke sana. Oh, suami ibu. Iya. Sekedar untuk menanyakan Bu ya. Iya, sekedar ngadu gitu kapan kejelasannya. Oh, jadi
Bapak udah sempat datang ke Lembur Pakuan untuk minta kejelasan. Iya. Itu kapan? Ya kurang nggak tahu sih, lupa tanggalnya. Bulan apa? Sebulan yang lalu, sebulan yang lalu kali ya. Ada Iya, bulan lalu. mungkin ada kali ya 2-3 bulanan apa 4 bulanan gitu. Oh, berarti habis Lebaran Haji lah kemarin gitu Iya, ya. iya. Nah, itu ada nggak sampai sekarang kelanjutannya dari Belum pengaduan ada. itu? Belum ada. Belum ada pemberitahuan lagi. Nah, kalau dari pemerintah setempat nih Bu nih, Ibu udah nanya belum? Ya paling nanya lurah. Lurah juga ya begitu, belum bisa ngasih keputusan. Gitu. Kurang lebih ada berapa orang Bu yang rencananya akan dikasih rumah pengganti atau rumah tinggal gitu? Ya kita sih dijanjiin 4. Oh, 4 anggota keluarga ya? Iya. 4 kakak Bu ya? Empat 4 kakak. Itu juga pernah ajudannya kita WA. Ajudan Pak KDM di WA, Kita WA juga tapi nggak ada respon juga. tapi nggak ada respon. Dibaca nggak WA-nya? Cuma checklist 2 tapi belum checklist biru. Ya mudah-mudahan ada kelanjutannya, terus Ibu juga bisa beneran dikasih rumah ya sama KDM. Karena memang saya yakin Gubernur Jawa Barat nih orang yang nggak pernah Iya. ingkar janji. Nah, Dia mungkin pasti- lagi sibuk ngurusin Iya, yang lain kali iya. Bu nih. Iya, itu tangan Ibu kenapa Bu? Ini jatuh udah 2 bulan. Udah 2 bulan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, katanya infonya suami Ibu juga lagi sakit, ya bisa dibilang payah Bu ya? Sakit lah emang. Kemarin baru masuk rumah sakit udah 2 kali masuk. Udah nggak bisa kemana-mana. Usaha gimana? Ya usaha ya bagaimana, kita udah hampir sebulan nggak dagang. Karena bapaknya suami juga lagi nggak sakit, bisa, iya. si Ibu juga tangannya kondisi begini. Oh gitu. Jadi semoga ada rezeki Bu ya. Ya, amin. Dan bisa direalisasikan itu yang apa yang sudah dijanjikan Bu ya. Ya Terima mudah-mudahan kasih Bu. cepat direspon. Ya. Ya, mudah-mudahan. Oke guys ya, jadi kenapa kita sampai bantu meng-up ya keluhan dari si ibu ini terkait kejelasan penggantian rumah yang katanya mau diberikan oleh KDM ya. Karena bangunan yang berada di area ini sebelumnya sudah dibongkar oleh KDM beberapa waktu yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah beralih fungsi menjadi penghijauan ya. Karena kondisi keluarga si ibu sangat memprihatinkan saat ini guys ya. Tangannya patah si ibu karena suaminya juga sudah tidak berdagang ya beberapa hari yang lalu dikarenakan sering sakit-sakitan guys suaminya ya. Makanya untuk bayar uang kontrakan si ibu ini sudah pusing ya, sudah kehabisan uang. Nah makanya si ibu ini sangat berharap sekali ya kepada KDM guys ya. Seperti itu guys.